sekarang kita ngobrol biasa aja ya kan. Gue pengen tahu sih selama berkecimpung di dunia media sejak kapan? Biasa aja gitu, santai aja. Iya, ini obrolan kopi ya kan? Oke. Iya. Sekarang ada berapa media sih, Kang? Sekarang ini apa namanya, untuk media cetak itu 2, online 2. Cetaknya media KPK ya? Cetaknya media koran penyelidik korupsi yang mana itu sudah berdiri dari tahun 2013. Iya. 2013 edisi pertama di launching di bulan September. Kalau untuk online-nya kita indikasinews.com itu berdiri di tahun 2014 bulan Februari. Terus ada rentetannya untuk media tabloid Bayangkara Pers dan online bayangkarapers.com. Itu awal mulanya mau media gitu dari mana sih, Bi? Gua kan dengarnya dulu kan waktu zamannya masih ada Ustaz Saiful tuh kan ya. Ada satu kontraktor katakan dulu kan begitu. Terus bikinlah nongol tuh media KPK tuh. Tuh gimana itu? Ya, awalnya kan kita sebetulnya LSM ya, di mana LSM ini IGW, institusi Government Watch, yang mana dalam akte pendiriannya itu selalu memantau kinerja aparatur pemerintahan, yaitu dalam tanda kutip tindak pidana korupsi, ya kan. Tapi kalau misalkan LSM ini kurang kita dilihat dari masyarakat publik untuk mengetahui bagaimana sih bahayanya tindak pidana korupsi, makanya kita bersama tim membentuklah suatu media agar bisa dikonsumsi oleh publik, kan seperti itu. Berarti dari LSM dulu ya, IGW itu ya? Ya, LSM IGW. Nah ini kan namanya kan hampir mirip-mirip lembaga nih ya. Pernah nggak tuh kena apa, atau ada yang laporin atau ada teguran dari lembaga terkait gitu, kayak KPK sendiri, Komisi Penyelidik Korupsi gitu? Alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai sejauh ini belum ada, karena kan kita berjalan dengan tupoksinya media yang mana diatur dalam Undang-Undang Pers ya nomor 40 tahun 99. Terkait masalah nama atau jiplakan itu saya rasa dari logo pun berbeda, dari lambang berbeda, artiannya pun berbeda gitu. Kalau misalkan artian itu koran penyelidik korupsi itu disamakan ataupun di garis bawahi Komisi Penyelidik Korupsi, bagaimana dengan seperti restoran kambing panggang Kebumen itu kan harus juga dipertanyakan kan seperti itu. Kita kan ini kan sebagai media, bagaimana memberi informasi kepada publik tentang bahaya latin tindak pidana korupsi itu sendiri kan seperti itu. Nah kan sekarang oke lah, kita sedikit udah tahu kan KPK dari mana asalnya. Ini kan habis lebaran nih ya kan? Habis lebaran nih. Ngomong-ngomong nih, kan kemarin bulan Mei ini ulang tahun nih. Nah, ya dong. Ulang tahun kemarin Mei. Ya. Ya, selamat dulu. Selamat ulang tahun dulu tapi. Ya karena kemarin bulan Mei ulang tahun, cuman gak ngundang, ya kan? Iya karena kan ada polemik ini apa namanya tentang corona kan. Tentang corona ya, jangan kan ngundang ulang tahun kan biasanya juga kalau tiap tahun tuh lebaran mau kirim THR, ini kagak ada kirim THR-nya. Betul nggak, Mi? Iya betul. Baru tahun ini ya. Baru tahun inilah semua merasakan seperti itulah. Enggak di kita bahkan di masyarakat luas juga tentang pandemi corona ini. Seperti itu. Itu dampaknya berapa puluh persen sih dari income media itu? Pandemi corona ini untuk income ya, khususnya media cetak ini kita turun drastis sampai 30%, Pak. 30% ini ya karena kan di sini kan khususnya di Jakarta pemberlakuan PSBB kan, di mana percetakan itu harus tutup. Kan seperti itu. Jadi kita turun itu hampir 70%. Gitu. Lumayan juga tuh. Ya, 70%. Beberapa orang yang dipecat tuh. Ada kan dipecat tuh. Kalau untuk dipecat kita profesional ya, yang mana jurnalis saya menyalahi aturan kode etik seperti itu. Itu pun kita harus bicarakan secara lisan terlebih dahulu kan seperti itu.
Nah, kode etik dia langgar ataupun dia kerjakan seperti tindak pidana kriminal maupun penipuan ataupun pemalsuan dan lain sebagainya, itu ya kita tindak tegas. Nah, kalau lagi Covid gini kan susah nih, redaksi susah, apalagi wartawan dong. Nah, itu lu kasih kiat-kiat gak sama wartawannya gitu? Gimana sih cari berita di lapangan selama PSBB gitu? Ada nggak usulan ke wartawan seperti itu atau inisiatif redaksi buat ngusulin seperti itu ke wartawan? Ya, kita sudah memberikan surat edaran kepada wartawan khususnya di daerah-daerah agar bekerja itu seperti yang telah ditentukan oleh protokol pemerintah. Entah bagaimana jaga jarak, kan seperti itu. Untuk memakai hand sanitizer, memakai masker. Yang penting untuk keselamatan diri sendiri, kan seperti itu, dan orang lain. Udah lama sih. Dari tahun 2015 ya? 2015 ya. 2015 sudah berapa edisi? KPK berapa edisi? Sekarang ini udah edisi ke-68 ya, karena kita terbitnya sebulan sekali. Edisi 68. Berapa tahun tuh dah? 2015, 5 tahun ya berarti. Iya. Itu punya target gak ke depannya sih, selain ini kan udah boleh dibilang masih muda lah. Kalau ada target ke depan, mau target apa? Ya semua juga punya impian ya, Pak Wali ya, karena semua juga ingin maju. Dimana kita ada mendirikan media cetak, ya kan, apalagi sekarang sudah beredar youtuber gitu kan, untuk cari penghasilan juga, kan begitu, income juga gitu kan. Apalagi kita kalau misalkan punya modal atau fasilitas yang memadai, ya kita membuat TV streaming kan seperti itu. Indra, mau dikorek apa lagi Indra? Belum ada orang itu korek di sini. Pernah nggak Pak, misalnya ada Bapak naikin sebuah berita terus ada orang yang nggak senang dipanggil gitu atau dipolisikan, Bapak pernah seperti itu? Ya alhamdulillah kita persuasif aja ya. Yang namanya surat untuk somasi kepada redaksi sering gitu loh. Cuman kan mereka orang kan, kenapa bisa terjadi seperti ini pemberitaan yang telah diberitakan oleh koran media KPK kan seperti itu. Makanya kita membuat klarifikasi hak jawab kan seperti itu, dan mereka pun menerima apa adanya gitu loh untuk berbenah diri kan seperti itu. Nah ini ada yang unik nih yang pernah gue tahu nih, katanya tuh dulu rumah sempat dikepung sama polisi katanya. Rumah lu tuh dulu tuh sempat dikepung katanya sama polisi. Oh itu kasus apa itu? Itu kejadian permasalahannya itu sih sebetulnya kasus pembunuhan ya. Anak-anak remaja, kenakalan anak-anak remaja itu yang mana namanya hampir persis dengan saya sendiri. Persis sama dengan nama saya sendiri. Kebetulan informannya, mungkin oknum informannya itu memberikan peta ataupun memberikan sketsa salah gitu kan. Mendatangi rumah saya, ternyata kebetulan saya tidak ada di rumah gitu loh, dan pihak kepolisian juga mungkin lebih cerdas lah, yang mana orang oknum tersebut, si terduga pembunuh tersebut paham lah, maksudnya dibawa juga rekannya dari yang telah tertangkap itu kan. Dikasih unjuk foto saya, ternyata bukan lah, kan seperti itu. Terus sempat digerebek tuh rumah tuh. Itu sih pengakuan dari warga ya, pengakuan dari warga, rumah saya itu seperti kayak oknum teroris gitu kan, dikepung dari depan, dari belakang, sampai laras panjang ya kan. Itu juga sampai membuat shock keluarga, pihak keluarga juga gitu loh. Untung anak-anak saya sedang pergi dengan saya gitu kan. Terus ada konfirmasi gak ke pihak polisian tuh terkait pengepungan itu yang salah sasaran lah, boleh dibilang salah sasaran kali ya. Itu ada nggak misalnya konfirmasi ke pihak polisian atau nanya kok rumah gue dikepung atau seperti apa gitu, maksudnya apa atau seperti apa lah gitu? Pernah nggak ada nanya-nanya ke polisinya langsung? Itu dari mana sih itu? Dari Polres Barat ya itu ya? Polres Jakarta Barat. Polres Jakarta Barat ya. Pernah nggak ada ngomong gitu? Itu sih pengakuan dari rekan kita ya, yang mana jurnalis juga atas nama Syukur itu, bahwa itu salah sasaran. Iya, dia seorang media juga, jurnalis juga kan. Rekan kita.
Terus dari lu sendiri nggak ngomong tuh ke pihak Polresnya atau seperti apa, enggak kan? Antang-antang aja lo. Nah kalau saya jiwa pemaaf Pak. Oh gitu, jawab. Iya, saya jiwa pemaaf. Betul. Selagi tidak merugikan saya. Iya tadi bukannya Ya bilang kan? keluarga sempet shock, berarti secara Nah, mental itu. rugi dong. Iya itu sih kita kita sosialisasikan lagi ke masyarakat ataupun ke keluarga bahwa ini tidak benar kan seperti ya. itu gitu. Walaupun itu ada seperti kerugian ataupun apa gitu ya, kita anggap aja semua selesai lah kan seperti itu. Nah ngomong-ngomong media nih, udah berapa daerah yang ikut? Berapa wartawan yang ada di daerah? Apal nggak? Kalau saya sih sebetulnya nggak apal ya. Cuman yang saya tahu itu dari semua provinsi sudah terisi ya. Dari Ya. mulai Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera sudah ada semua gitu. Masuk Papua ada semua. Sama Papua juga betul. Oh, itu kalau rapi semua tuh bisa kebeli Honda aja setiap bulan tuh ya. Itu tergantung orangnya juga Pak. Orangnya tuh ya. Yang pasti kita ini kan nggak mau mengambil keuntungan pribadi. Ya. Kita ini kerjasama menciptakan tim yang solid, yang teamwork guna untuk kepentingan publik kan seperti itu. Betul. Pernah ada yang intervensi nggak atau ngalang-ngalangi ketika lo pengen buat suatu berita masalah hukum atau apa gitu, pernah nggak? Pernah. Itu yang dialami oleh wartawan saya sendiri kan seperti itu. Kalau saya kan sebagai pimpinan jarang juga turun ke lapangan. Karena itu aduan daripada wartawan saya di daerah. Daerah mana tuh? Khususnya di daerah Lampung Tengah. Beliau dialang-alangi oleh oknum, ya kan, yang mana dia mau mengkonfirmasi dugaan pencemaran lingkungan, mendapat narasumber dari masyarakat, dia mengkonfirmasi ke pabrik tersebut, dialang-alangi oleh oknum kan seperti itu. Ya kita sebagai jurnalis kita menghargai kan gitu, tapi kembali lagi ke undang-undang kan seperti itu. Nah gini deh, coba deh ceritain sedikit terkait di masa pandemi ini kan, apa aja sih yang dilakuin lu selama ini loh, secara pribadi ataupun secara pemimpin redaksinya gitu loh. Konteksnya ada dua ya, yang mana untuk keredaksian, yang mana untuk keluarga di pandemi ini kan seperti itu. Kalau di keluarga ceritain dikit lah secara personalnya sama secara perkantoran lah kalau dibilang gitu. Kalau untuk di keluarga ya kita berkumpul bareng lah, sama kita di rumah aja kan seperti itu, ikut instruksi dari mana kebijakan pemerintah kan seperti itu. Tapi kalau untuk ke media kita harus mengawasi juga anggota-anggota di daerah, bagaimana keluh kesahnya saat ada musibah pandemi ini kan seperti itu. Ya kan kalau di rumah aja nggak dapat duit. Ya? Enggak juga, kita harus berusaha bagaimana kita memanage pengeluaran. Ya alhamdulillah juga ngirit kan lah ya, ngirit ya, ngirit lah ya. Ngirit ya, alhamdulillah juga pemerintah juga memperhatikan juga tentang bantuan sosial yang telah saya pribadi terima kan begitu. Gitu. Terus kalau dari wartawannya ada nggak sih yang ngeluh itu, Pak gini, Pak gitu selama pandemi ini kan saking susahnya mereka. Ya kalau untuk mengeluh sih sama juga seperti kita yang ada di keredaksian, mereka sama apa yang dialami oleh redaksi mereka alami juga kan seperti itu. Atau ngasih jalan solusi redaksi biar mereka masih bisa cari nafkah gitu selain dari berita gitu, ada nggak? Ya kita memberikan solusi dalam artian bukan hanya sekedar kepada wartawan atau anggota kami di lapangan, itu bukan solusi untuk meminta-minta gitu kan. Dalam artian kita meminta kepada narasumber, dalam tanda kutip kita meminta kepada instansi kan seperti itu. Ya kita minta kerjasamanya bagaimana ini untuk mensosialisasikan pandemi ini melewat iklan atau ADP yang kita bisa tayangkan di online maupun dicetak seperti itu. Kalau di dunia media kan otomatis sudah secara nggak langsung kan kita pemerhati pemerintah dong, kinerja pemerintah dong. Betul. Nah menurut lu pribadi nih atau secara
mata lu sendiri pemerintah mengambil langkah-langkah PSBB gini nih bagus atau seperti apa? Kayak pembagian sembakonya itu menurut lu seperti apa sih? Apa pemerintah ada yang kurang? Karena kan beberapa waktu lalu banyak yang menjurut yang nggak kebagian sembako lah, inilah itulah, atau PSBB gini banyak yang kayak kesannya menghalang-halangi masyarakat, bingung juga kan. Terus masalah sosialisasinya seperti apa, masalah corona ini menurut lu seperti apa sih itu? Pantauan tuh pemerintah ini? Kalau untuk pantauan pemerintah ini, pemerintah sudah mengambil langkah kebijakan yang baik ya terkait masalah PSBB supaya tidak ada menularkan. Gitu. Jadi membuatlah sekat-sekat PSBB tersebut gitu kan, adanya checkpoint, rapid test kan seperti itu. Yang lainnya gitu misalnya pembagian sembakonya, banyaklah masyarakat yang teriak yang nggak kebagian sembako. Kadang ada yang teriak yang rumahnya 4 lantai dapat, yang orang susah nggak dapat. Sebenarnya ini hanya miss aja ya. Kalau misalkan kita ini nggak mandang dia kaya, nggak mandang dia miskin, nggak mandang tua dan muda untuk pembagian sembako itu kan ini pandemi secara nasional. Dia nggak mandang pekerjaannya, gitu kan. Sembako itu ya wajib harus disalurkan. Kenapa tidak mendapatkan? Ada yang tidak mendapatkan, mungkin itu tidak terdata dari pihak pertama itu RT dan RW kan seperti itu. Pemerintah hanya mengakses data dari yang di bawah nih, mulai dari RT dan RW kan seperti itu. Nah, kalau di rumah, di lingkungan rumah sendiri, menurut lu kebagian semua nggak itu rata nggak? Ada juga ada yang tidak mendapatkan gitu loh, ada yang tidak mendapatkan ya. Contoh gitu kan, contohnya ini kan pada dialami oleh keluarga sendiri kan seperti itu. Karena tidak mendapatkan ya kita ada langkah dari pihak ketua RT ya, susul data susulan ya, data susulan seperti itu ya. Terus kita sudah serahkan. Sampai saat ini belum turun belum turun. Itu punya pesan nggak buat pemirsa di rumah, baik masyarakat ataupun rekan-rekan jurnalis? Ya, pesan saya di masa pandemi corona ini untuk masyarakat dan untuk anggota saya, khususnya Koran Penyidik Korupsi, dimanapun berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap disiplin, selalu mengikuti aturan pemerintah. Jaya selalu. Capek. Nggak usah nyaut cuy. Oke. Lanjut ya, oke ya. Udah ya. Sip.